Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yusuf dalam acara Ngobrol Perkara Iman, hanya di channel kesayangan Anda Maulovers The Religion Foundation. Baiklah, kali ini seperti biasa saya tidak akan sendirian, kebetulan saya ditemani seseorang, dan orang ini mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus yang Allah utus. Nah, orang ini ingin sekali berbincang dalam acara Ngopi karena ia ingin sekali tahu, ada apa sih dalam surga umat Islam. Nabi Muhammad SAW telah menjanjikan tentang bidadari, tapi dia tidak setuju karena bagi dirinya seksual itu tidak ada di surga. Untuk itu kita langsung sambut saja, inilah Pak Salmen. Selamat malam Pak Salmen. Selamat malam juga, Pak Yusuf. Alhamdulillah, sekarang Bapak bisa hadir juga di podcast kami dalam bentuk animasi ya, dan sebelumnya tidak bisa hadir dalam real time-nya. Iya Pak Yusuf, bukan berarti saya tak mau tapi malu bukan berarti wajah saya jelek. Tapi saya tidak bisa berkata-kata, kalau di depan orang banyak Pak. Baiklah Pak Salmen, kita langsung saja, karena Bapak sudah hadir di sini. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Salmen punya unek-unek dalam hati tentang Islam, terutama tentang bidadari. Bisakah ceritakan pada kami, Pak? Baiklah, Pak Yusuf, begini. Tolong pelajari dulu ya Pak Yusuf. Menurut saya begini, konsep yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penulisan Al-Quran, itu sangatlah amburadul. Kenapa? Pertama, konsep sorga bidadari adalah konsep manusia. Ini sorga dunia atau sorga yang berada di dunia, jika saya amati karena masih mengakomodir hal-hal duniawi dan sifat-sifat kedagingan, yaitu kenikmatan seks, untuk pria dan perhiasan untuk wanita. Hal yang bersifat fana, tidak kekal. Kelihatan itu dikonsep oleh manusia karena dia tidak tahu bahwa sorga itu suci dan kudus sebagai rumah Allah beserta malaikatnya. Dan yang kedua, di sorga itu sifatnya kekal sehingga tidak ada lagi hal-hal duniawi, baik kedagingan, apalagi nafsu seks karena itu semua sudah dialami di dunia. Jadi, menurut saya Al-Quran itu salah tentang sorga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Allah yang benar. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 29-30 dituliskan bahwa Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin, dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Nah, pendapatmu bagaimana Pak Yusuf? Baiklah Pak Salmen. Poin utama, menurut Pak Salmen bahwa konsep sorga dalam Islam sangat amburadul, apalagi Islam menjanjikan akan ada bidadari. Saya kira tidak seperti itu. Saya percaya bahwa Kristen akan menolak pernyataan ini karena dalam iman Kristen, orang masuk surga itu seperti malaikat. Kita buka lagi perkataan Yesus. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 29-30 disebutkan, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Nah, Pak Salmen, yang jadi pikiran utama saya, apa permasalahan ayat ini? Ayat ini tidak ada masalah, karena sudah tertulis, tapi saya akan membuktikan kerancuan ayat ini. Untuk membuktikannya tentu saya bertanya padamu Pak. Tolong bantulah saya, di surga Kristen, ada makan-makan tidak? Makan dalam surga itu hanyalah kiasan. Lalu apa maknanya? Maknanya tentulah bersukacita. Sudah, jangan bahas makanan, tolong lanjutkan tentang sorga bidadari, Pak Yusuf. Kamu benar Bapak, kita masih membicarakan bidadari surga, tenang saja. Untuk itu jelaskan padaku, apakah di surga kita juga bisa makan? Jelaskan aja dulu saja tentang perkawinan di sorga, jangan bertanya yang lain. Saya butuh jawabanmu Pak, apakah persepsi kita sama atau beda? Jika sama, maka kita akan ketemu jawabannya pula. Gak bisa, jelaskan aja tentang sorga bidadari itu seperti apa, dan seterusnya, nanti baru kita tanya jawab. Aduh Gusti, baiklah kalau begitu, perlu Pak Salmen ketahui bahwa bidadari di surga pasti ada. Hal yang menjadi masuk akal di surga ada makanan yang enak dan minuman yang enak. Manusia diberi akal dan nafsu. Jika kita seperti malaikat di surga maka kita semua tahu bahwa malaikat tidak memiliki nafsu. Sampai saat ini setuju atau tidak?
Artinya seksual di surga pasti ada, karena seksual dan makan adalah bagian dari nafsu yang ada pada manusia. Manusia butuh makan maka manusia harus bekerja, manusia butuh seksual maka harus cari wanita untuk biaya nikah dan sebagainya, tapi di surga semua sudah disandingkan. Dan tanpa ada susah payah, silahkan berpikir Pak. Untuk membuktikan apa yang saya katakan, saya mengutip perkataan Yesus dalam Lukas pasal 22 ayat 29-30. Pada ayat 29 dikatakan, "Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku." Pada ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum, semeja dengan aku, di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Hal yang sama dalam ajaran Islam pun makanan itu ada di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 17-18, disebutkan bahwa di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Sehingga saya punya pernyataan bahwa makan dan minum adalah bagian dari nafsu. Jika dalam surga saja bisa makan dan minum, maka seksual pun pasti ada, sehingga kawin mengawini ada dalam surga. Sebab manusia diciptakan terdiri dari akal dan nafsu. Malaikat tidak punya nafsu makan apalagi nafsu birahi. Pernyataan ini baik dalam Alkitab maupun Al-Quran itu sama, maka sebab itu dalam Matius pasal 22 ayat 29-30, sangat kontradiktif. Dengan ayat lainnya seperti Injil Lukas pasal 22 ayat 29-30. Sebab itulah, seksual dan makan adalah bagian dari nafsu, yang ada pada diri manusia. Makan dan minum itu kiasan dari sukacita, sehingga tidak ada yang kontradiktif. Kamu jangan memaksa diri Pak Yusuf, dan ini lagi, ayat kiasan supaya pemahamanmu tentang Alkitab tidak salah. Itulah teologi Kristen sehingga ayat Bible tidak selalu harfiah. Kamu bisa cek dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 20, 22, 23, dan 25. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi menurutmu, Pak Yusuf, apakah ketika membaca ayat ini apakah dia benar-benar di pangku Abraham? Jadi, makan itu hanyalah kiasan ketika di surga. Jadi sudah jelas bahwa sorga kita berbeda. Kalau sorga berbeda sudah pasti Tuhan kita juga berbeda. YHWH berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Yusuf. Jangan dulu mengatakan berbeda, sebelum Bapak menjelaskan kiasan itu, seperti apa yang sudah digambarkan Yesus. Jika Alkitab masih kiasan, bukankah sangat jelas? Coba perhatikan perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 25. Yesus berkata begini, "Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu." Kami percaya, Yesus selalu mengatakan dengan kiasan, dan setelah Yesus, akan ada utusan atau penolong lain, dan tidak lagi berbicara dengan kiasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu utusan Tuhan, dan setiap penjelasan dari Tuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yasin 69 disebutkan bahwa, "Dan kami tidak mengajarkan syair, kata-kata kiasan kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya." Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Jadi, ketika Bapak mengatakan bahwa Alkitab masih kiasan, kami sangat menghormatinya. Memang benar masih kiasan yang tidak dapat dimengerti. Akan tetapi Injil Lukas pasal 22 ayat 29-30 ayat ini bukan sebuah kiasan. Tapi sebenarnya sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Insan ayat 17-18. Jadi, mana ada bersukacita di sebuah meja yang besar. Artinya makan, minum, seksual dan semua kebutuhan manusia di surga telah tersedia dan bisa dinikmati oleh manusia. Hal paling utama jika surga tak ada seksual, makan dan minum, atau bidadari,
kita ambil logisnya saja. Di surga itu masih ada air sungai, masih ada pohon, masih ada udara, masih ada emas permata dan lainnya, dan semua ini adalah kebutuhan manusia. Jika manusia tidak makan, minum, seksual dan lainnya, maka yang ada di surga tidak ada yang memakai, baik itu air, pohon, dan lainnya. Silahkan berpikir lebih lanjut Pak Salman. Sehingga semua yang ada di surga semuanya mubazir sebab tak ada yang memakainya, benarkah seperti itu? Sedangkan, manusia di surga yang dipikirkan oleh orang Kristen hanyalah diam membisu tanpa makan, tanpa minum, tanpa seksual. Semua terdiam seperti malaikat tidak melakukan apa-apa. Jika semua yang tersedia di surga, sudah ada tapi tidak dipakai. Kira-kira, Tuhan menciptakan surga itu, untuk apa jika tidak bisa menikmati? Sebaliknya, justru kami umat Kristen, di surga menyanyi dan memuji Allah bersama para malaikat, bukan ngeseks Pak Yusuf. Itu sesat Pak, itu konsep manusia, yang tidak tahu surga untuk menarik pengikut. Mosok surga disamakan dengan dunia, kacau. Menyanyi dan memuji Tuhan, memang ada pula dalam Islam ketika di surga. Hanya saja, kondisi di surga Kristen, apa yang dikisahkan dalam Alkitab berbeda dengan yang dikisahkan gereja atau doktrin Kristen. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23 yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan lah mereka melihat. Nah, sampai saat ini, Bapak belum menjawab pertanyaan saya tentang kiasan itu. Dan jelasnya Alkitab setuju, bahwa di surga nanti ada makanan, tapi, doktrin gereja menolak, bahwa di surga tidak ada makanan, bahkan diartikan sebagai makanan rohani. Di surga, sudah tidak ada lagi dakwah atau berceramah, jadi, untuk apa memberi makanan rohani? Kesimpulan yang saya buat, Alkitab sebenarnya setuju dengan Al-Quran, yang mengatakan bahwa di surga ada pohon, sungai, air dan lainnya. Jika semuanya ada maka semua akan dipakai untuk kebutuhan manusia. Artinya, jika di surga bisa makan dan minum, tentunya di surga pun akan ada seksual. Kalau ditanya apakah di surga bisa punya anak, maka ini adalah persoalan lain, karena di surga sudah tidak ada lagi kesakitan. Baiklah Pak Yusuf, saya hanya bisa menghargai saja, intinya surga kami tidak ada seksual lagi. Baiklah, terima kasih Pak Salman, sudah menghadiri acara kami. Dan mungkin saatnya kita berpisah. Baiklah teman-teman, begitulah debat kami tentang surga versi Islam dan Kristen. Buat teman-teman yang suka surga Islam, maka bersyahadatlah, tapi jika kamu suka surga Kristen, maka baptislah, oleh sebab itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.